Memperingati 40 hari tragedi Kanjuruhan, ribuan Aremania turun ke jalan dan usung 135 keranda. Keluarga histeris saat jasad nelayan yang tenggelam di perairan Drupat Riau ditemukan. Bawa 5.000 bahan peledak, 2 nelayan ditangkap Satgas G20 di Pelabuhan Jangkar, Situbondo. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Salah satunya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak eksepsi atau nota keberatan terdakwa Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto. Saya Brema Lenaya, inilah iNews Pagi. Sebuah pohon besar di halaman gedung Balai Kota Jakarta tumbang menimpa anggota polisi dan puluhan sepeda motor. Akibatnya 4 polisi terluka dan dibawa ke rumah sakit. Hujan deras dan angin kencang pada Kamis sore membuat sebuah pohon besar di halaman gedung Balai Kota DKI Jakarta tumbang. Pohon menimpa sejumlah anggota polisi yang sedang berjaga usai demo buruh dan puluhan unit sepeda motor. Akibatnya, 4 polisi luka-luka dan dibawa ke rumah sakit Tarakan untuk dirawat. Selain itu, 55 motor yang sedang terparkir rusak berat. Pohon dengan tinggi 25 meter dan diameter 50 cm itu tumbang, diduga karena usia yang tua, sehingga akarnya tak mampu menahan angin kencang. Dari itu, kita dikumpul satu titik buat konsolidasi apa ulang. Kumpul satu titik 2 pohon, tinggal dikumpul, angin kencang, nyambung. Nah, saya posisinya lagi di sini. Saya nyadar kalau misalnya itu angin kencang, saya langsung lari ke sana, saya ngadep ke belakang, saya dengan teman-teman saya sekitar 5-7 orang, terselungkup itu langsung ke pohon. Cuman alhamdulillahnya semuanya selamat, beberapa doang yang luka-luka. Sambil menunggu informasi atau dari peluncuran dari satu-satu atau dari Sudin, teman-teman dari pos-posan ini sudah melakukan membantu proses evakuasi. Dikarenakan sambil menunggu unit kita tiba di lokasi di Balai Kota. Di kurang lebih bangsa 10 menit, kita sudah berada di TKP dan langsung melakukan pemotongan. Evakuasi pohon dilakukan petugas damkar sektor Gambir dan Dinas Pertamanan DKI Jakarta dengan memotong batang pohon menggunakan gergaji mesin. Setelah 1 jam diguyur hujan lebat, jumlah ruas jalan protokol di kota Bojonegoro, Jawa Timur terendam banjir. Kondisi tersebut juga diperparah kurang maksimalnya sistem drainase. Kamis malam, Jalan Panglima Sudirman Kota Bojonegoro, Jawa Timur terendam banjir setinggi 50 cm hingga membuat arus lalu lintas lumpuh. Bahkan sejumlah kendaraan terjebak di tengah genangan air. Banjir juga merendam sejumlah ruas jalan lain di kota ini. Banyak di antara pengendara yang nekat melintasi trotoar untuk menghindari genangan air. Bahkan sejumlah pengendara yang nekat menerobos harus rela kendaraan yang mogok akibat kemasukan air. Banjir muncul akibat hujan lebat selama 1 jam pada Kamis petang, serta diperparah dengan buruknya sistem drainase. Padahal gorong-gorong di ruas jalan yang terendam baru saja diperbaiki oleh Pemkab setempat dengan menelan anggaran puluhan miliar rupiah. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Sebuah truk kontainer terguling di pintu keluar tol Margonda, Depok, Jawa Barat. Kecelakaan diduga akibat sopir truk kehilangan kendali saat berbelok. Sebuah truk kontainer terguling di depan pintu masuk tol Margonda, Depok, Jawa Barat. Diduga truk bermuatan cat ini terguling karena kehilangan keseimbangan saat berbelok keluar tol Margonda menuju Jalan Juanda. Usai kecelakaan, polisi mendatangi lokasi untuk olah tempat kejadian perkara.
belok. Nah, Mau belok. ada halangan lain gitu? Nggak ada. Oh, nggak ada. Pelan aja, lagi pelan belok. Bloknya itu pada nggak kuat nahan. Nggak kuat nahan. Jadinya ya mau nggak mau. Oleng ya bang? Oleng ya. Tidak ada korban jiwa, namun supir truk dibawa ke klinik terdekat untuk pengobatan luka ringan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Nasib naas dialami dua pengendara motor saat balap liar di Jalan Raya Makassar. Seorang pengendara motor tewas terlindas truk, sementara korban lainnya kritis. Seorang pengendara motor tewas usai diduga melakukan aksi balap liar di Jalan Panampu, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kecelakaan terjadi saat dua pengendara sepeda motor itu saling bersenggolan, lalu menabrak truk kontainer hingga salah satu pengendara motor tewas terlindas truk. Satu korban lainnya kritis akibat luka di kepala, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Awal Bros di Jalan Urip, Sumoharjo, Kota Makassar. Sementara korban tewas yang belum diketahui identitasnya itu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk keperluan identifikasi. Selain tidak membawa satupun identitas diri, bahkan mereka tidak menggunakan helm saat berkendara. Korbannya? Korbannya satu ke Rumah Sakit Bayangkara yang sudah meninggal, yang masih koma saya bawa lari ke Rumah Sakit Awal Bros. Oh, ada dua ya? Ada dua. Ini Ada pengendara tiga semestinya, cuma satu lari pulang. Unit lalu lintas Polsek Talo, Kota Makassar telah mengamankan sepeda motor beserta truk kontainer. Sementara sopir truk telah menyerahkan diri ke Polrestabes Makassar. Pengendara motor terjatuh dan nyaris terseret arus banjir lahar hujan Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pengendara sepeda motor terjatuh dan nyaris terseret arus banjir lahar hujan Gunung Semeru saat nekat seberangi jalur darurat di Lumajang, Jawa Timur. Tak hanya satu pengendara motor, derasnya banjir lahar hujan ini membuat beberapa pengendara lain juga terjatuh, bahkan sepeda motor rusak akibat terseret arus. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini, lantaran sejumlah relawan yang berjaga di jalur darurat sigap menolong pengendara yang terjebak arus banjir. Para pengendara motor ini terpaksa harus melintasi jalur darurat lantaran jalur utama penghubung Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang amblas beberapa hari lalu. Ini ada susulan dari atas dan debit semakin naik ini. Tidak ada mas, karena jalur yang di jembatan Perla kan juga putus longsor itu mas. Ini dampaknya apa ini? Dampaknya penyeberangan terputus mas. Warga dihimbau tidak beraktivitas di radius 17 km dari puncak Gunung Semeru dan di sepanjang jalur lahar. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pasca muntahan awan panas guguran Rabu sore, aktivitas vulkanik Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur masih tinggi. Masyarakat diminta waspada mengingat aktivitas Gunung Semeru yang masih fluktuatif. Dari pantauan kamera CCTV, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang di Bukit Padat Pronojiwo, Jawa Timur, Gunung Semeru terlihat beberapa kali memuntahkan lava pijar. Berdasarkan laporan periodik Pos Pengamatan Gunung Api Semeru dalam 6 jam terakhir, Gunung Semeru alami 20 kali letusan dengan amplitudo maksimal 17–22 mm. Selain itu, gempa vulkanik dan gempa tektonik juga terekam seismograf Pos PGA Semeru. Cuaca ekstrim beberapa hari terakhir pun berpotensi menyebabkan bahaya awan panas, guguran, dan banjir lahar dingin. Jadi kita menghimbau himbauan yang selalu kita sampaikan bahwa sepanjang 13 km
tidak boleh ada aktivitas. Kemudian di luar itu sepanjang kanan kiri sempadan sungai 500 meter juga tidak boleh ada aktivitas. Hingga saat ini status Gunung Semeru masih bertahan ada di level 3 atau siaga. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Ratusan buruh berunjuk rasa di depan gedung Balai Kota Gambir, Jakarta Pusat. Jangan beranjak pemirsa, News Pagi segera kembali.